pakai kemarin. Cuma bapaknya masjid kemarin itu pakai ini. Pakai ada harus bangun itu. Jadi gini. Jadi diletakkan. Iya. Sunahnya kan diletak baru paku. Berarti dia kalau emang ada rasbang taruh aja di sini. Tapi dia posisinya kepala di kanan Bilal. Kecuali Bilalnya kidal. Kalau Bilalnya kidal berarti kepalanya di sebelah kiri. Ini kan karena Bilalnya kan kanan, berarti dia di kanan posisinya. Iya. Jadi kalau emang dia di sana kepala, berarti anak pindah ke sini lah. kamu gitu kan? Nah, ya maksudnya Gini, bisa gini. bisa. Maksudnya menghadap kiblat gitu. Disunahkan menghadap kiblat. Ya, cuman kan kita nggak tahu gimana posisi kamar mandi, kamar rumah kita kan. Jangan juga kita paksakan menghadap kiblat. Akhirnya kita yang payah. Nah, kita yang payah atau bos gimana nih? Gimana nih? Ya, pada kiblat sunnah. Jadi kalau emang dia di rasbang, pastikan rasbang yang kita punya saat itu satu kaki lebih rendah. Ya, jadi kan kakinya kan di bagian kepala, kaki ini lebih rendah. Atau bila kalau beginilah contohnya kita kasih baju gini kan, gini. Ya, yang penting bawah lebih rendah. Nah, jadi biar ini disiram, alirnya ke bawah. Jangan salah, nanti ini pula ini rendah kan, pas dikeluarin kotorannya, keluar numpuk di sini. Nah, nggak usah kan di bangku. Kalau yang di sini nggak usah juga apa. Nah, langsung aja di situ. Ya, kalau rasbang langsung taruh gini aja. Kalau di pangku berarti sesuai dengan panjang berat tingginya lah, berapa orang. Kalau kecil berarti 3. Kalau emang jenazahnya panjang berarti 4. Nah, saya lebih suka mandikan jenazah karena di pangku. Ya. Kenapa? Kalau dia bisa asisten. Nah, kan gini nih. Dia bisa ikut ngelap juga, Pak, angkat, geser. Geser lagi. Cuma kalau kayak gini, kita sendiri. Ya kan? Walaupun nanti bisa juga dibantu sama orang lain, cuma agak lebih payah. Cuma mungkin sebagian orang ada yang lebih mudah di rasbang. Kalau pempes baiknya Buka. pas waktu habis meninggal atau ketika mau dimandikan. Ketika mau dimandikan. Jadi jenazah, kain kapan sudah siap. Jenazah mau kita mandikan. Kita bawa dia ke kamar mandi, itu masih pakai kain panjang kan? Kalaupun bajunya udah dibuka, alhamdulillah. Kalau belum dibuka, dibuka di tempat mandikan jenazah. Kalau pakai pempes, pempesnya kita buka di sini. Nah, tapi walaupun dia sudah meninggal, aurat tidak boleh dibuka tetap. Mau dimandikan, auratnya nggak boleh dibuka. Nah, kalaupun emang harus dibuka, auratnya dibuka, yang boleh ngelihat mungkin cuma Bilalnya aja lah. Kayak mau buka pempes misalnya kan. Buka pempesnya ketika dia mau ngelap-ngelap juga, itu cuma nggak boleh dibuka terang-terangan gini, nggak boleh. Tapi kalau laki-laki sambil lutut bisa lah. Bisa, ya kan gini nih. Gak apa-apa. Ini kan laki-laki ya, segini aja dia. Oke, pempesnya sudah kita buka, sudah kita bersihkan. Dia tetap di atasnya harus ada kain basah tadi. Udah. Barulah ketika ini mau mandikan jenazah, niat dulu. Niatnya nawaitul ghusla lihadil janazah. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, saya berniat memandikan jenazah lillahi ta'ala. Udah, nawaitul ghusla lihadil janazah lillahi ta'ala. Maka namanya memandikan jenazah Pak Ibu, yang paling diperlukan berarti namanya air. Pastikan dulu airnya ada. Nah, kalau bisa emang dia 2 tong, walaupun dia pasti bakal berlebih. Kenapa 2 tong? Yang satu dulu kita habisin, yang satu cadangan. Mana tahu banyak kotorannya. Nah, kadang-kadang itu. Air disiapkan pas-pasan, keran mati. Ya kan? Baru setengah mandikan jenazah, habis air untuk nyiram kotoran aja. Makanya kalau bisa udah 2 pun dia, ada keran lagi yang hidup, cadangan. Nah, kemudian ini sudah diletakkan seperti ini. Izin Pak. Nah, setelah dia ada air, kemudian yang sunnahnya lagi ada 3 macam. Pertama air sabun, kemudian air jeruk nipis, jeruk purut. Nah, air sabun, jeruk purut, sama berbarus. Ini dia. Nah, sabunnya untuk mandikan jenazah, itu kita lebih sering pakai sabun ini. Sabun batang. Ah, itu dia. Nah juga. Jadi sabun batang ini alasannya, 1, baunya nggak ada. Kedua, lebih cepat bersih. Ketiga, licinnya lebih cepat hilang.
Nah, lebih cepat kesatnya dia. Saya pernah mandikan juga ya kan. Kebetulan anaknya dokter perempuan. Jadi pas saya mandikan pakai sabun ini, ya Allah Ustaz, kok pakai sabun itu ayah dimandikan? Ada sabun lain Bu? Ada katanya. Dikeluarkannya sabun cair, saya pakai aja. Nggak mungkin ketika dia itu saya jelaskan, Bu, ini sabunnya lebih cepat ini. Kan nggak mungkin saya jelaskan. Kan, jadi kita jangan sampai berdebat nanti tempat mandikan jenazah. Nggak usah, biar maunya Ustaz pakai sabun ini, ambil sabun itu. Lifebuoy, lu suka hati lah. Nah, jadi pasti lagi mandikan nih, lagi gini. Ustaz kok pakai sabun itu, ayah dimandikan. Ini Ustaz ada sabun lagi. Udah saya pakai sabun dia. Habis acara selesai baru saya jumpai keluarganya. Nanti tolong sampaikan sama ibu tuh, mohon maaf kok tersinggung. Jangan. Baru saya bilang, kenapa saya pakai sabun ini? Rata-rata pakai sabun ini. Pertama dia lebih cepat licin, lebih cepat kesat, lebih cepat bersih, nggak ada baunya. Kenapa emang nggak ada baunya? Karena nanti mau kita siram pakai air jeruk purut. Kalau dia udah pakai ini, siram pakai jeruk purut, yang ada segar. Tapi kalau tadi pakai sabun Lifebuoy, sabun Lux, sabun apa semuanya, nanti agak beradu wanginya sama air yang terakhir tadi. Dari sabunnya ini. Ini ada dua macam Bapak Ibu. Pertama ada yang batang, kemudian ada yang cair. Sabun batang juga ini, cuma yang cair. Yang cair inilah yang dicampur sama air. Nah, kalau saya biasanya, kalaupun dia ini nggak ada, saya ngambil yang batang ini sedikit. Nah, yang batang ini saya ambil sedikit. Kan biasa kita mandikan jenazah pakai sarung tangan. Ini kan sarung, dari situ ada gini sarungnya ini. Nah, kalau saya megang sabunnya gini, ketika ngelap jenazah, ada kemungkinan jatuh ya sabunnya. Kalau udah jatuh nggak enak diambil. Maka sabunnya ini ketika nanti ada ibu-ibu buat air sabun, saya minta sedikit aja. Minta sedikit, itu saya taruh dalam. Di dalam kan bisa kita peras-peras. Berbusa juga. Jadi kalaupun jatuh kan jatuh di dalam dia. Nah, kalau tadi di bawah, iya kalau misalnya ini keramik. Kalau pasir kan nggak enak. Kalau tanah. Dari awal bisa lah dibersihkan. Bisa. Makanya kalau emang dia ada tadi yang mengurus itu, saya biasanya bawa emang sabun batang sendiri. Kalau emang ada sisa saya ambil, kalau nggak ada dari sini saya ambil sedikit. Nah, untuk taruh di dalam. Nah, sedikit aja, sekitar untuk kita bisa berbusa aja. Nah, sebenarnya kurang elok saja kalau nggak pakai sarung tangan. Ya, kalau emang bagian kepala, bagian badan saya nggak pakai sarung tangan. Iya, cuman kalau bagian dalam kan lebih elok kalau pakai sarung tangan. Nah, itu dia. Jadi pertama air sabun, kemudian air jeruk purut. Nah, gunanya ini juga Bu, entah pun emang dia sisa kain kapan atau emang kain lain. Jeruk purut kan masih ada butir-butirannya. Nah, itu yang kita taruh sini bukan yang bekas perasannya semuanya. Di sini tadi jeruk purut, tapi masih banyak perasannya tadi kan. Kita saring lah. Nah, jadi yang ada ini cuman airnya saja. Wanginya, wangi jeruk purut. Nggak sampahnya ya. Nggak sampahnya, tapi perasannya di sini. Ya, modelnya cuma diperas aja. Ya, dibelah peras. Nah, tapi kalau udah terlanjur saat misalnya, udah terlanjur, dua. Nah, kalau udah terlanjur, udah tersiram kita misalnya ada butir-butirannya, nggak apa-apa. Itu tadi gunanya ada sisa air tadi. Nah, jadi air sabun, air jeruk purut, sama juga air kapur barus. Kapur barusnya untuk jenazah yang petak biasanya. Yang kadang-kadang kamper pun yang untuk kamar mandi sama itu. Sama gitu juga wanginya. Nah, air kapur barus itu. Saring juga, karena ada butir-butirannya. Kalau kita saringnya pakai saringan teh manis, kadang-kadang masih jatuh dia. Cuman kalau pakai ini, kan langsung ketahan dia. Tinggal ini dibersihkan. Berarti ini murni air sabun, ini murni air jeruk purut, ini murni air kapur barus. Dah. Terus untuk memandikan jenazah, proses pertama kali kita niat dulu. Nawaitul ghusla ala hadhil janazah lillahi ta'ala. Perempuan laki siapa ya? Sama. Kan jenazah kan laki-laki perempuan ya kan? Ambil airnya. Yang kita siram bukan jenazah. Yang kita siram tangan kita. Nah, bukan gini, tapi ambil air, yang kita siram tangan kita. Melalui ini. Ya, proses penyiramannya kan 3 kali. 3 kali yang disunahkan itu dari kanan dulu. Ini kanan dia ya. Bismillah ya Rahman, berarti dari bahu kanan sampai kaki. Ambil lagi sebelah kiri, Bismillah ya Rahim. Baru ambil lagi tengah, Bismillah ya Rahman ya Rahim. Ini terakhir ya? Tengah terakhir. Kanan Bismillah. Makanya kalau posisinya di sini, saya kanan,
Kan payah jadi saya nyiramnya gini kan. Kecuali Bilalnya kidal. Kalau Bilalnya kidal, ya dia posisinya gini lah. Cuman karena Bilal tangan kanan, berarti dia posisinya kepala di sebelah kanan. Bismillahirrahman, kiri Bismillahirrahim, tengah Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada keluarga mau ikut mandikan, di sinilah Pak waktunya. Maksudnya bukan berarti keluarga ikut mandikan, semuanya kumpul gosok-gosok, payahlah. Ada Pak yang mau ikut mandikan, istrinya, anaknya, kita ajari. Kalau mau ada berdiri sini semuanya, lihat saya gimana caranya. Kita praktekkan, baru gantian. Mana anaknya? Basuh. Bismillahirrahman, Bismillahirrahim, tengah Bismillahirrahmanirrahim. Mana istrinya? Semuanya. Udah. Ada lagi yang mau mandikan? Kalau emang udah nggak ada, baru kita izin melanjutkan. Nah, bukan berarti maksudnya anak istrinya harus ikut kamar mandi, mandikan semuanya. Ya kok anaknya 8 orang? Nggak harus. Iya, karena kalau misalnya 5 orang semuanya menggosok di sini, Habis jatah kita. habis lah. Nengok ini aja lagi nih. Harusnya dia berapa serangan? 3 kali. Jadi Iya. ngambil belakang gimana? Nanti Zat. Nah ini dulu, awal dulu Bismillahirrahman, Bismillahirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai ya Pak Ibu, barulah kalau emang dia di rasbang ataupun dia di pangku, minta tolong untuk diangkat sedikit badannya. Enggak Pak, angkat dulu badan sedikit. Kaki dilebarin, kita mau ngeluarin kotorannya dulu. Jadi dari bari dia posisi didudukan gitu. Iya, agak gini lah. Nah, jadi kotoran dulu dikeluarin, baru dikasih air sabun. Jangan sampai dia udah bersih, udah wangi, baru keluar kotorannya. Memang wajib gitu kan Ustaz, biar keluar. Ya, kayak kita kan posisinya kan agak gini. Kalau jenazah kan nggak bisa jongkok. Maka agak dinaikkan dia sedikit badannya. Ya, kalau bisa gitu Pak, rata-rata nggak bisa jenazah gitu. Paling nggak cuma segini aja lah bisanya. Kaki pun cuma sekedarnya aja. Itulah kita turun, kita gosok perutnya ke bawah. Nah, sambil kita siram. Iya. Kalau emang butuh licin, minta pakai air sabun dikit biar agak licin. Itu kaki ada yang perlu kita angkat nggak Ustaz? Inilah Pak, ini badannya agak digeser, dia angkat dikit, kaki agak dikangkangkan. Sebisanya, cuman jangan dipaksa. Kangkangnya sederhana aja gitu. Ada pusukan. Ya, ini aja biasa aja. Biasa aja gitu aja. Perut aja. Gitu aja ya. Bagian lambung ini. Iya. Siram. Sampai Gosok, siram. Gosok, siram. Kalau emang keluar, ya sambil disiram lah. Makanya minta tolong nanti ada yang bantu nyiram. Kita kan nyiram perutnya. pakai keran gitu. Pakai selang, itulah nyiram bawahnya. Makanya kalau emang dia bolong-bolong gini kan enak sebenarnya, langsung turun. Atau kalau emang dia pakai ranjang, kan di bawah bagian bolong. Biasa kan kalau ranjang itu kan rasbang itu ada pipa di sininya kan. Nah, langsung terbuang dia. Jadi sambil gosok, siram, gosok, siram. Mana batas ketutupan ini? Kalau laki-laki kan Aurat lah. sampai ke atas berarti. Iya. Inilah perempuan istilahnya. Berarti dari atas gini ya. Iya. Nah, makanya yang masuk pun harus perempuan juga. Atau kalau dia yang meninggal perempuan, suaminya nggak apa-apa. Suaminya boleh, anak-anaknya boleh. Suaminya mandikan. Nggak apa-apa. Iya. Yang mandikan kan harus muhrim. Kecuali kalau emang dia, ini anak perempuan saya boleh mandikan. Saya dimandikan sama anak perempuan saya boleh. Nah, kalau orang lain nggak boleh. Nah, mantannya misalnya kan nggak boleh kan. Udah, Bu. Jadi setelah kita gosoklah perutnya pelan-pelan sampai keluar kotorannya, siram kotorannya. Kan kita ada standby air ini. Harusnya air kapur baru sama air perut di akhir. Cuman mohon maaf kalau bau kali, daripada orang ribut, siramkan aja. Jadi kalau emang dia banyak kan syukur, ambil aja satu ini. Berarti lebih bagus banyak nih. Ustaz. Banyak lah. Jadi bisa nanti kalau emang dia bau, kita siram aja langsung. Jangan terakhir. Cuma ini bau kali. Kita yang biasa kuat, yang nggak biasa Itu secara nyiapkannya di mana? Di rumah. Langsung di rumah duka aja. di rumah duka aja lah, tempat mandikan jenazah. Kita kan nggak tahu kondisi jenazah tadi ya. Ya. Jadi Normal ya. untuk kafannya bisa disiapkan tempat lain. Kalau untuk memandikan disiapkan di tempat memandikan jenazah. Itu lebih besar dari itu wadahnya boleh. Boleh. Lain dan timba yang gitu. Boleh, nggak apa-apa. Lebih banyak, lebih bagus. Cuman agak lama aja buat mengerjakannya kan. Makanya tengok dulu kan posisi jenazahnya. Ini jenazah meninggalnya di kamar mandi. Atau keluar kamar mandi. Bersih. Lagi bersih habis mandi, kemudian jatuh. Meninggal. Ya kan? Berarti kan udah wangi. Udah bersih. Cuman kalau mohon maaf meninggal lagi kecelakaan, meninggal lagi kerja, meninggal lagi apa, berarti butuh air banyak. Ini pun siapkan banyak aja.
Udah Bu, udah kita tekan perutnya sampai keluar kotorannya, sampai nanti itulah Bilal lah mungkin yang boleh sampai cebok kan, kita cebokkan ya kan, cebok. Kalau emang kira-kira udah habis, berarti udah selesai, tinggal siram. Kalau emang bolak-balik diapain nggak habis, wah berarti mungkin ada penyakit dalam badannya. Ambil kapas tadi, sumpelkan ke dalamnya. Iya. Tapi kan kapasnya dibasahin dulu kan biar agak enak, masukkan. Dah. Iya. Langsung ke lubang. Iya. Langsung ke lubang. Udah meninggal ya. Iya, nggak ada pilihan. Balik dibilangnya aduh gimana itu? Kalau bilangnya ada terus. Udah lari. Nah, itulah enaknya ngurus jenazah ini, dia diapain pun nggak bakal ribut. Rupanya bukan hidup aja nyusahin, mati pun nyusahin ya kan. Tapi kalau dari sini ada nggak yang digosok dari? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Makanya tadi kalau emang dia pernah saya lihat dia ada keluar cairan dia kotoran. ya, makanya gini Pak, kalau emang dia ada keluar kotoran, yang penting semua yang kotoran dibersihkan dulu. Ya, makanya tadi kan kita ada air sabun. Itulah kita gosok-gosok nanti. Nggak usah dipotong. Karena kan dia kan mandinya mandi wajib. Iya. Intinya semua kotoran dibersihkan. Bersihkan dulu. Baik di hidung, di mulut, Iya. dia terus mengalir baru disumpel gitu. Iya. Kalau di hidung masih banyak. Iya. Sumpel. Yang penting jangan sampai nanti jenazah udah wangi pakai air kapur barus, keluar lagi, kerjaan lagi, ngulangi lagi. Ini ada sakit gula. Sakit gula di sini, gulanya gula basah. Ya kan? Pasti kan dagingnya udah kelewer-kelewer itu. Itu kalau disiram berjatuhan. Nah, daripada disiram berjatuhan, kerjaan lapis pakai kapas, kasih kain tadi, ikat. Nah, Di lukanya dibaluti sama. iya, tetap aja kita siram. Cuma kan nggak perlu digosok yang bagian itu tadi. Kecelakaan, ininya koyak, ya kan? Ininya basah. Hah? Dari rumah sakit itu kecelakaan patah dia dibalut ya. Iya. Nggak perlu buka ya. Kalau memang dibuka dia aman, dibuka. Cuman kalau gara-gara dibuka malah jadi perkara, mendingan nggak usah dibuka. Pernah kejadian gitu, habis dari rumah sakit dia kena bedah, Ya. dibuka, keluar tadi darah itu kan. Makanya, Habis ya. saya pernah juga Pak, saya nggak tahu kalau ini meninggal sakit jantung. Bapak udah tua. Jadi kan sakit jantung itu rupanya di sini ada dikasih tempat infus dia itu, ada ditempel pakai apa namanya itu, kayak lem orang itulah sini kan. Nah, jadi pas dimandikan itu saya buka lah, karena kan nggak tahu dari operasi dah saya buka, pas buka dimandikan, bersih ini, udah bersih. Rupanya pas mau diangkat ke tempat mengkafankan jenazah, yang di sini lebih dikit orangnya. Jadi pas diangkat agak gini ke bawah, mengucur rupanya di sini darahnya. Nah, baru tahu, oh ini kok mengucur? Iya, sini bekas operasi tadi. Oh, bekas operasi. Baru tahu rupanya kalau orang sakit jantung ada operasi di sini di ICU. Jadi karena emang tadi cuman darah pun darah cair ya kan. Untung bawa kapas ke kamar mandi. Kapas tadi lah yang sisa untuk apa tadi? Untuk tengah tadi itu saya ambil, langsung elap gini kapasnya, tutup, udah langsung bawa pelan-pelan. Memang nggak harus dibuka dari rumah sakit ya. Kalau memang aman buka, kalau nggak usah Pak. Kejadian juga. Iya kan? Infus aja mau dia keluar ya. Mau dia keluar darahnya. Tapi kalau masih infus kecil kan masih aman ya. Iya, kalau di sini bisa masih aman. Nah, Kalau yang luka-luka parah itu kan yang kulit-kulit, Iya. kulit itu kan. itulah makanya saya baru tahu kalau keluar dari rumah sakit dia masih ada tempelan kayak RPG ya. Itu nggak usah dibuka. Sengaja itu orang rumah sakit nempel karena berpotensi keluar darah. Jadi ketika dimandikan, saya tanya juga sama Umi kan, tuh Umi gimana? Kalau itu nggak usah dibuka, itu pasti keluar darah. Jadi malayudroku kulluhu, layutroku kulluhu. Artinya kalau nggak bisa semua dikerjain, jangan ditinggalkan semuanya. Nggak bisa ini semuanya. Ada sebagian yang bisa, sebagian aja yang bisa. Berarti yang tadi ini nggak usah nggak apa-apa. Yang kaki ini nggak usah nggak apa-apa. Bagian ini aja lah ya. Iya, sama kayak kita uduk, tangan kita kan patah. Ini kan nggak harus disiram. Bagian yang ada aja yang disiram. Jadi kaidahnya malayudroku kulluh, layutroku kulluhu. Kalaupun nggak bisa dikerjain semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ini nggak bisa. Ya udah, berarti yang bisanya aja. Udah kita keluarkan kotorannya, aman semuanya, barulah kita mulai siram pakai
sabun tadi. Siram pakai air sabun sambil kita gosok-gosok. Kalau emang tadi ada yang mangku, Dengan air sabun tadi nggak harus dari kanan juga. nggak usah, Pak. Mana aja ya? Ya. Dari awal tadi ya. Ya, sabun ini kan nggak wajib. Sebenarnya sabun kan cuma untuk biar licin aja. Awalnya tadi yang Ya, awalnya bismillah sama nanti, Bu. Awalnya sama ini. Sama jeruk. Penutup nanti jeruk sama kapur barus. setelahnya itu sabun. Ya, itu nanti pakai itu juga boleh. Cuman kalau sabun sebenarnya untuk bersihkan aja biar licin. Jadi air biasa 3 kali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Baru kita siram pakai air sabun tadi sambil digosok-gosok. Kalau emang dia di pangku, yang mangku bisa juga nanti membantu untuk gosok. Nah, gunanya ini, katambat, ini nanti kita ambil piring kecil atau mangkok kecil, kita isi air sabun. Katambat ini untuk bersihkan semua lubang yang ada. Lubang mata, lubang hidung, lubang kuping, mulut. Ya. Kalau emang dia meninggal lagi makan, kan pasti banyak kotoran di mulutnya. Jangan pakai sikat gigi. Mana episodenya katanya? Digosoknya pula ya kan. Nah, suruh kumur-kumur. Pakai ini aja lah, udah. Katambat tadi, agak dimerengi dikit. Nah, Gitu ya. gini kan. Hidungnya juga. Ini kalau masuk ke lubang, 1 kurang. 2 dia biasanya, 2 atau 3. Kuping, mata, hidung, mulut, pusar, kuku. Nah, berarti kasih sama yang megang yang di tengah, yang megang di kaki, kukunya dibersihkan. Celah-celah dibersihkan semuanya. Tadi bilang cincin tuh cincin. Nah, cincin kalau emang bisa dibuka, dibuka. Kalau enggak, nggak usah. Gigi palsu. Sama juga. Karena jangan sampai melukai si jenazah. Kalau ada waris itu. Itu dia. Emas pula. Ya, makanya. Itu permasalahannya seperti harta waris. Apa yang udah punya jenazah, udah nggak jadi punya dia lagi. Itu jadi punya ahli waris. Kalau kata ahli warisnya, Ustaz, sayanglah Ustaz katanya. Masa dikubur? Kami kan bisa tuh bagi-bagi sama kami itu kan. Nah, parah lah emang keluarganya ada gitu tuh. Cuman emang kalau emang harus kayak gitu, kalau emang bisa dibuka, dibuka. Kalau enggak usah. Nah, kayak cincin tadi kan, daripada melukai. Cuman kalau pakai sabun biasanya bisa. Kalau pakai sabun. Cuman kalau emang udah nggak bisa, nggak usah. Jangan sampai melukai si jenazah. Nah, Semua dicoba. makanya kalau bisa, iya. Kalau bisa sekarang yang udah cincin yang udah nggak apa lagi kan, kasih tahu lah, Mak buka aja lah Mak cincinnya Mak. Nanti kerjaan kami pas Mak meninggal bukanya katanya kan. Nah, nggak usah dipotong lah, dibersihkan aja. Iya. Iya. Ada yang boleh kan, ada yang nggak, Pak. Kenapa? Karena kalau dia nggak boleh kan, dia nggak mandi wajib. Kalau kita mandi wajib kan kayak mandi junub, nggak boleh pangkas, nggak boleh motong kuku. Bersihkan dulu semuanya. Kalaupun emang mau dipotong, setelah dibersihkan lah. Nah, cuman paranormalnya toh nggak nampak kan? Kan menyakitkan. Kalau kuku nggak, Pak? Nggak. Cuman dia kan emang harus dibersihkan pada tubuh manusia tadi. Nah, kalaupun emang mau dipotong setelah bersih. Sama kayak kita ketika kita junub, kan boleh motong kuku, boleh motong rambut setelah kita bersih. Misalnya laki-laki rambutnya panjang. Perempuan disunahkan dikepang. Kenapa perempuan disunahkan dikepang? Karena rambutnya panjang. Berarti laki-laki pun yang rambutnya panjang daripada berserak dikepang. Daripada berseraknya sebenarnya kan, untuk memudahkan. Itu habis dikepang di gimana kan? Tadi kan dikepang dia. Ya. Dibiarkan aja itu diikat kan. Itu pasal sebenarnya kenapa guna dikepang. Biar pas dimandikan nggak banyak yang jatuh. Berarti dikepang sebelum dimandikan. Iya, kan sekedar basah aja. Basah. Aku pernah mandikan. Heeh. Rambutnya tuh diikat. Iya. Katanya buka malah disampuinnya pakai apa sih? Sabun batang itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang pakai sabun batang rata-rata. Jadi intinya kan dia isolul ma. Air itu semuanya kena. Ya, kalau memang rambutnya gimbal, kan payah itu kalau emang. Berarti harus emang lebih banyak air di sini. Intinya dia basah. Cuman kenapa tadi dikepang? Biar nggak banyak yang berguguran. Nah, biar aja semua di sini. Kalaupun dia lepas masih terikat. Tapi tetap semuanya harus basah. Nah, iya. Karena kalau emang dia dibuka, itu tadi nanti malah ngerjainnya makin lama. Syukur-syukur yang rontok dikit kan. Kalau yang rontok tadi banyak, ya kan, malah sampai botak jadi pembicaraan. Macam-macam malah jadi aib. Jadi sekedar yang penting dia basah aja, kita siram terus, ya kan. Pakai sabun apa tadi? Sabun batang itu penting dia basah semuanya. Nah. Setelah pakai air sabun, udah kita yakin bersih semuanya dari mulai ketiaknya bagian atas, ya kan. Kalau emang ada yang mangku, kalau nggak ada yang mangku, balik. Nah, jangan terbuka juga auratnya.
Nah, separuh aja, siram lagi, bersihkan lagi. Nah, sambil korek ini lagi, atau ada yang keluar lagi kan? Nah, udah bersihkan semua selangkangannya, selesai bagian sini, pindah. Balikkan lagi. Tadi kan bagian sini belum sempurna. Nah, bagian sini semuanya udah bersih. Udah. Baru bilas pakai airnya tadi. Air mutlak. Siram lagi. Udah sampai benar-benar udah kesat, udah nggak licin. Ini kan menurut kita. Nggak tahu menurut orang lain kan. Tanya dulu Bapak Ibu atau Tadi sabun batang tadi ya. iya. Menurut yang lain, ada nggak lagi kira-kira yang belum bersih? Jangan-jangan nampak kita udah bersih. Dia yang mangku di bagian kaki, nampaknya kakinya belum bersih. Cuma nggak berani bilangnya. Ada lagi yang belum bersih. Kalau emang ini belum bersih, kita bersihkan lagi. Nah, saat ini belum bersih, kita bersihkan lagi. Saat keluar kotoran, saat keluar air, saat macam-macam kan. Nah, sebelum disiram pakai air yang tadi nih. Air jeruk purut sama air kapur barus. Udah pakai air mutlak, air putih, kemudian air sabun sudah, kita bilas lagi, selesai. Kalau sudah selesai, barulah kita tutup dengan air kapur barus tadi. Kapur barus biasa dicampur sama daun bidara, kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Sama sebelah kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Jeruk purut. Kapur barus duluan. Ya. Kalau dia penutup, berarti nggak usah pakai kain lagi lah. Kan udah bersih. Ini kan tadi untuk mandikan kan. Kapur barus, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sisa gitu lagi. Nah, ya, saya biasanya kapur barus dulu. Cuman kemarin waktu di Mordusalam, Ustaz Junedi, Bilalnya minta, Ustaz, air jeruk purut dulu apa? Di sini kalau Ustaz Segian jeruk purut dulu kan? Iya, ini nggak masalah dia. Kemarin pun kayak gitu di Mordusalam, jeruk purut dulu. Selesai kapur barus, baru siram pakai air jeruk purut lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Udah selesai, masih ada butiran-butiran jeruk purut, nggak apa-apa, siram pakai airnya lagi. Dah. Selesai Pak, Bu. Dia kan masih pakai kain basah. Mau kita handoin, nggak boleh dibuka langsung. Tadi duduknya belum. Hah? Iya, biasanya kan dudukkan dulu Pak. Maksudnya kan jangan langsung dibuka dia kan. Selesai tadi udah pakai air jeruk purut tadi, emang sisa kita siram. Kalau emang nanti mau dibuka, ya kan mau diganti handuk, nggak boleh langsung dibuka. Nah, sebelum diandoin kita wudukkanlah dulu. Wuduknya biasa nawaitul wudu ali hadil janazah lillahi ta'ala. Kalau ada selang pakai selang, kalau enggak yang penting jangan jangan langsung ke mukanya kan. Siram tangan kita aja. Oh gitu ya. Nah, tangan kita udah. Wajahnya, tangan, rambut, kuping, kaki sempurna semuanya, baru ambil anduk. Tangan dulu Ustaz, kita tahu dulu ya. Hah? Kita tahu dulu ya. Iya. Cuman nggak usah pakai kemur-kemur, Pak ya. Berarti usahakan air itu jangan langsung ke dia. Iya. Tapi dari tangan kita. Tangan kita. Jadi berarti hanya sekitar air ya. Sendiri Ustaz. Nah, Jadi kemarin tuh gimana? Langsung. nggak apa-apa. Jadi yang aku Sah. ini. Inti dari mandikan jenazah dia bersih. Mau pakai selang, mau pakai shower, mau langsung, mau tangan kita, selagi dia bersih berarti sah. Inti dari mengkafankan jenazah tertutup. Mau pakai kain ini tertutup dia. Sama kayak kita pakai baju. Apa intinya? Tertutup. Nah, mandikan pun ya lebih, kalau menurut saya lebih pas emang ke tangan. Nah, dia lebih pas ya kan. Udah, selesai ya Pak, ini masih pakai kain basah, baru kita andokin. Nah, ya misalnya inilah anduknya dulu kan. Mana sarung tadi. Nah, ini aja. Nah, ini misalnya anduk. Kainnya jangan dibuka dulu. Bagian mana yang banyak airnya, lap dulu. Udah. Kalau emang anduknya ada dua, berarti satu atas, satu bawah. Udah. Tengahnya nanti. Udah, selesai, ini udah kering. Taruh dulu anduknya di bagian badan dia. Jangan dibuka dulu, Sat. Timpa dulu. Pastikan tertutup, baru angkat kain tadi. Atas atau bawah? Bawah. Nah. Dah, baru kita lap lagi. Dah. Udah pasti kering. Baru pakaikan cawatnya. Jadi kan kemarin tadi kan dari rumah sakit ada kemarin Pak Edi dibawa kemari tangannya begini. Sebenarnya juga kan. Nah, Begini. iya.
Kayak sebenarnya butuh tali tadi kan. Kalau emang sisa tali, sisa kain kapan, taruh tangan yang gini tuh. Dalam rumah sakit mah tahu-tahu nah itu yang penting. Ada yang diginikan, ginikan, balik, berarti gini bisa diikat pakai tali. Ya kan? Pas dimandikan gini pun nggak apa-apa, pakai tali nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Daripada nanti gini-gini dia. Oke. Nah, apa nih? Ini apa? Ini kan tadi Oh. handuk, ya kan? Tunggu bentar. Habis handuk, kain tadi kan basah. Kita ganti pakai kain panjang yang kering. Kan handuknya basah juga. Handuknya basah. Kita ganti pakai kain panjang yang kering. Taruh di atasnya, baru angkat handuknya. Nah, jadi nggak terbuka auratnya. Jangan nampak auratnya. Cuman kalau terpaksa bawa kayak ini, masakan cawat, kan nggak mungkin dibuka. Ya kan, pasti kan. Coba tes dulu Sat. Limbahnya nggak bisa pula terbuka kakinya ya. Yang penting nampak jangan cerita orang. Ada cerita. Taruh bawah dulu, diangkat. Posisi tali di bawah, Bu ya. Nah, pas di pinggang dia. Tarik, mau dibantu. Nah, harus dibantu. Oke. Udah. Nah, begini. Masukkan. Lapis dulu kapas. Kapasnya. Iya. Taruh kapas. Berarti kan kalau kapas kan dia tengok sama Bila nih kan. Nggak mungkin dia nggak nengok. Bila taruh kapas ini atas, taruh kapas bawah, tengah, baru dia tarik. Baru diikat. Nah, baru diikat. Tali sana. Ya, make cawat ini udah pasti nggak bisa rapi karena kakinya nggak bisa terbuka. Nah, nggak masalah. Nanti kan kita pasang pakai sarung. Oke. Nah, Nah, selesai. Ini kan dia pakai kain panjang. Nah, aurat belum terbuka. Selesai dari mandikan, Pak, baru kita buka. Nah, apa? Kapas-kapas nutup lubang tak perlu. enggak. Ini kan jenazah normal nih. Cuma lubang tadi aja kan. Nah, Jadi menutup telinganya, hidungnya, mulutnya. kalau dia normal nggak harus. Kecuali yang tadi jenazah mau dibawa jauh misalnya udah terlanjur dimandikan, taruh lubangnya. Kalau nggak pun nggak masalah. Rata-rata jenazah yang saya urus nggak saya tutup hidungnya, kupingnya aman, alhamdulillah. Di situ tutup enggak? Nggak juga. Nah, kita buka Pak. Buka. Bisa